wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam peringatan Hari Anti Korupsi yang diperingati tiap tanggal 9 Desember dengan saya, yaitu Fenty Indah Nurhandayani, Sarjana Sastra dari SMP Taman Harapan Malang. Apa itu korupsi? Korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan atau jabatan demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Indikator koruptif sendiri terbagi 3 lingkup, yaitu lingkup keluarga, lingkup komunitas, dan lingkup publik. Contoh lingkup keluarga, seorang ayah yang menitipkan anaknya pada bagian personalia di pabriknya berhubung ayahnya akan masuk pada masa pensiun. Seorang ayah itu menitipkan sejumlah uang sebagai jaminan agar anaknya dapat diterima di perusahaan tersebut. Contoh lingkup korupsi di lingkup komunitas, dalam satu komunitas atau perkumpulan sering diadakan iuran untuk kebersamaan atau kegiatan bersama. Nah, dana iuran tidak digunakan bersama untuk kepentingan umum, kepentingan bersama, namun diselewengkan untuk kepentingan pribadi oleh yang bersangkutan atau pemegang dana. Ketiga, contoh lingkup publik. Misalnya penyelewengan dana pendidikan untuk anak-anak putus sekolah oleh oknum pejabat atau bantuan sosial untuk keluarga prasejahtera yang dananya diselewengkan, atau kepengurusan izin usaha. Nah, ini dalam hal ini yaitu pemilik usaha. Nah, bagi anak-anak remaja atau kalangan SMP, hal-hal sederhana yang dapat dikatakan korupsi adalah 1. Korupsi waktu. Dengan datang ke sekolah terlambat, hanya mendapatkan sedikit waktu untuk belajar. Ya, bisa juga anak-anak remaja yang tidak membawa SIM atau surat izin mengemudi. Ketika terkena razia, dia bisa memberikan sejumlah uang kepada bapak polisi untuk melepaskan dia atau dia terbebas dari jeratan undang-undang. Mungkin bisa di kalangan kelas yaitu menggunakan dana sumbangan, misalnya menarik sumbangan pada teman-teman, tapi tidak digunakan semua, tapi untuk kepentingan pribadi. Misal ketika di kantin mengambil beberapa makanan kecil, tapi membayarnya tidak sejumlah yang diambil. Misal yang mengambil makanan 5 hanya membayar 3. Nah, sekarang sikap-sikap anti korupsi di kalangan remaja yang dapat dilakukan di rumah atau di sekolah apa saja? 1. Meminta uang pembayaran sekolah SPP sesuai jumlah yang sebenarnya. 2. Tidak mengambil uang orang tua secara diam-diam. 3. Berpamitan atau mohon izin pada orang tua saat akan bepergian. 4. Memperlihatkan nilai hasil ulangan kepada orang tua meskipun nilainya jelek atau rendah. 5. Mengakui kesalahan kepada orang tua. 6. Jujur mengerjakan soal ulangan di sekolah. 7. Jika berbelanja di kantin sekolah, membayar makanan sesuai dengan yang diambil dan dimakan. Nah, demikian. Mari kita bersama-sama memerangi korupsi, terutama diawali dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Nah, pendidikan karakter yang penting ditanamkan di kalangan remaja dalam hal ini untuk memerangi korupsi, yaitu ada 9 nilai anti korupsi. Pertama, jujur. Kedua, mandiri. Ketiga, kerja keras. Keempat, sederhana. Kelima, tanggung jawab. Keenam, peduli. 7, adil. 8, berani. Dan 9, disiplin.